wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua DKM beserta pembina dan juga segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin yang saya cintai, yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para asatiz, para kiai yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, jamaah sholat maghrib dan insyaallah sholat isya berjamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang amat mulia ini. Mudah-mudahan semuanya yang kita inginkan dan kita harapkan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keinginan sehat kita, baik itu keinginan ibadah kita, baik itu keinginan kebahagiaan kita, mudah-mudahan semuanya itu bisa tercapai atas kehendak dan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita hidup ini menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Sebab kunci kebahagiaan itu letaknya ada pada iman dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit itu jauh lebih baik kalau itu bermanfaat dan pandai kita syukur, daripada nikmat yang banyak tapi membawa mudarat kita lalai untuk mensyukuri. Sebab apa? Kalaulah kita mau introspeksi diri, kalaulah sedikit kita mau jujur, sebenarnya yang sudah dititipkan Allah kepada kita itu jauh lebih berharga daripada apa yang kita inginkan. Yang sudah diberikan Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Contoh misalnya, kita mungkin ingin mempunyai rumah yang bagus, ingin mempunyai kendaraan yang bagus, yang mewah, yang mahal. Mungkin kita bapak-bapak ini ingin istrinya cantik, mungkin ibu-ibu ingin punya suami yang cakep. Tapi pernahkah kita berpikir, apalah artinya rumah yang mewah itu kalau kita menempatinya dalam keadaan sakit-sakitan? Apalah artinya kendaraan yang mewah, yang mahal, kalau kaki dan kanan kita ini tidak bisa kita gerakkan? Apalah artinya istri yang cantik kalau kita tidak diberikan nafsu dan tidak diberikan kekuatan untuk berkencan? Pernah nggak kita berpikir? Tidak pernah, jarang. Untuk apa istri cantik? Paling cilang-cilang doang. Untung Allah berikan kekuatan, diberikan nafsu supaya bisa membahagiakan istri-istri pun bisa membahagiakan kita. Itu jauh lebih berharga dari apa yang kita inginkan. Tapi sayang, Pak, manusia itu banyak yang kufur nikmat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kamu itu yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi orang yang pandai bersyukur. Amin. Sehingga diberikan oleh Allah kebahagiaan baik lahir maupun batin. Tapi saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu di sini wajah-wajahnya bahagia semua. Ya, mungkin bahagianya itu
mungkin nggak terlalu banyak kredit mungkin. Sebab saya sedikit mau mengingatkan Pak, ini pengalaman bagi saya. Saya dulu baru nikah semuanya kredit. Yang kontan, yang cash di rumah itu cuma satu, istri. Kenapa? Waktu ijab kabul dulu saya terima nikah bulan bin bulan dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Cuma itu aja yang cash Pak. Lain itu kredit semua, motor kredit, magic gear kredit, dispenser kredit, sampai kalender kredit. Jadi saya ingatkan kepada kita semuanya, walaupun hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan kemodernan, hidup penuh dengan persaingan, hidup penuh dengan jor-joran, jangan terlalu banyak kredit kalau mau aman. Saya merasakan, itu pengalaman saya. Saya berbagi pengalaman, yang jelek-jelek saya sampaikan, yang baik saya sampaikan. Ibadah kena ini kusut terus mukanya, takut apa tukang kredit datang ke rumah. Jadi dikejar waktu terus Pak. Ada kita ini nggak tentu siang malam bekerja, pergi malam pulang malam. Siapa mereka itu? Tertipu kata Allah. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrahumul hayatud dunya. Adapun orang-orang yang bermain-main di dalam menjalankan agamanya karena tertipu oleh kehidupan dunia. Nauzubillah. Pulang malam, pergi malam, pulang malam, pergi malam. Tetangga enggak kenal, orang sakit enggak dijenguk, ada tetangga meninggal kita enggak sempat besuk. Tertipu itu. Jangan diikuti. Ada enggak di sini? Ada Pak, di laut banyak Pak. Ada, tetangga saya banyak, baik di sana, baik di sini. Udah 1 tahun saya, cuma 2 kali ketemu, bayangkan. Tertipu mereka itu Pak. Jangan sampai kita tertipu. Salawat dan tak lupa juga salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya dan insya Allah diakui beliau saat di akhirat nanti untuk diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena ini sudah memasuki tahun 2021, saya tidak mau menyebutnya tahun baru. Ya, sebab tahun lama, tahun baru itu sama saja. Karena terus terang hitungan kita hitungan hijriah bukan masehi. Makanya kemarin itu waktu khutbah saya sampaikan, sering sekali saya sampaikan, jangan ikut-ikutan kita ini, nggak boleh kita ikut-ikutan. Jadi kita masuk di tahun 2021. Jadi sesuai dengan skill, sesuai dengan apa yang saya ini kita mulai Pak. Kita akan membuka khasiat serta arti yang sangat dalam daripada Al-Quran. Sebab apa? Inna asdaqal hadisu kitabullah. Sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah, Al-Quran. Jadi ucapan muslim ini enggak baik. Yang paling baik itu ucapan Al-Quran. Wa ahsanal hadi hadiyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik jalan hidup itu jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan jalan hidup artis, bukan jalan hidup presiden, bukan jalan hidup kiai, bukan jalan hidup ustaz, bukan jalan hidup DKM, bukan jalan hidup RW, bukan jalan hidup RT. Yang paling baik jalan hidup itu Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejahat-jahat pekerjaan itu mengada-ada di dalam urusan agama. Jadi agama itu sudah pindah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama. Jadi Islam itu sudah sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Barang siapa mengada-ada itu namanya bid'ah. Barang siapa melaksanakan bid'ah itu sesat. Barang siapa sesat maka ujung-ujungnya api neraka. Jadi memang kita akan membuka
yaitu tentang tahsin, cara yang benar membaca Al-Quran, kemudian kita terjemah, kemudian kita tafsirkan, kemudian kita tadabburkan. Apa alasannya? Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Ini dasar yang pertama. Sebaik-baik kamu itu, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu sebaik-baik orang. Jadi di dunia ini yang paling baik itu yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Kalau yang pergi petang, pulang petang, pergi malam, pulang malam, nggak baik itu. Yang baik orang yang mau belajar Al-Quran. Soal rezeki, percaya nggak Bapak? Rezeki itu Bapak belum akan mati sebelum rezeki Bapak itu habis semua. Jadi saya misalnya ditakdirkan umur 60 tahun, misal, mudah-mudahan lebih. Gak ada yang ngaminkan jodoh saya mati cepat. Misalnya, semua rezeki saya itu belum akan habis sebelum saya wafat. Jadi sebelum wafat saya akan ada terus, gak akan pernah tertukar, gak akan pernah diambil orang. Jadi Allah menyuruh kita di hidup ini beribadah. Jadi kalau kita kuat ibadah, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Yang kebanyakan kita ini mengandalkan kekuatan, mengandalkan nafsu, mengandalkan skill, mengandalkan kepintaran, mengandalkan ilmu pengetahuan, mengandalkan usaha. Akhirnya apa? Bapak lelah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lelah. Karena Allah nggak ridho. Allah nyuruh kita itu beribadah. Wa ma khalaqul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin, tidak diciptakan manusia, tugasnya beribadah. Rezeki Allah yang atur. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu itu sudah ditulis di langit dan pasti akan diberikan. Bukan Ansori yang bilang, Allah yang bilang. Gerak saja lah. Misalnya kita nunggu warung nih, warung. Udah, datang waktu sholat, berangkat sholat. Ada aja jalannya. Yakinlah. Maka untuk menguatkan keyakinan itu, mari kita bedah Al-Quran itu. Betapa tingginya nilai Al-Quran itu supaya bisa menjadi pedoman hidup kita. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti versi saya, bukan versi Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ya, masih ada yang kurang lama nya. Alif Lam Mim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah
الذين يؤمنون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Secara ilmu balaghah, ilmu bahasa, alif lam mim itu disebut dengan huruf muqatta'ah. Muqatta'ah atau hajjah itu artinya huruf yang terputus-putus daripada huruf hijaiyah. Huruf yang terputus-putus di dalam Al-Quran atau yang kita kenal dengan huruf muqatta'ah itu jumlahnya ada 29 surah. Sama banyaknya dengan jumlah huruf hijaiyah itu sendiri. Tapi dia ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima, nggak ada yang enam. Apa contohnya? Yang satu, Nun, Qaf, Shad. Kalau Qaf di surah Qaf. Kalau Nun di surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau Shad surah Shad sendiri. Ada yang dua. Contohnya apa? Alif Lam Ra. Hamim, Yasin, Toha. Nah, untuk Yasin dan Toha itu ada yang menafsirkan nama lain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita sering itu membaca sholawat, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu bagian daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan artinya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin Muhammad wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, innaka laminal mursalin, sungguh engkau Muhammad benar-benar seorang utusan. Pas tak itu? Begitupun dengan Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Muhammad ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah diturunkan Al-Quran itu untuk membuat susah manusia, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut. Sampai di mana? Sampai di takut. Itu ada yang tafsirkan seperti itu. Ada yang 3 huruf. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ta Sin Mim. Ada yang 4. Apa yang 4? Ada apa yang 4? Ada yang ingat? Ada yang 5, yang 4 aja dulu. Apa?
Oh, si ya. Terus Alif Lam Mim Shad. 4 aja. Kalau yang 5 apa? Kaf Ha Ya Ain Shad Ha Mim Ain Sin Qaf. 5. Jadi jumlahnya itu yang 3, yang 1 itu 3, yang 2 itu 9, ya. Yang 3 itu 13, yang 4 itu 2, yang 5 itu 2. Jumlahnya semuanya 29 sesuai dengan jumlah huruf hijaiyah. Jadi dalam Al-Quran itu luar biasa kalau kita gali. Baik, kita masuk lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika, ini kalau bahasa standar biasa nahwu shorof, zalika itu namanya isim isyarah. Isim isyarah itu artinya kata penunjuk. Kata penunjuk itu dibagi menjadi 2. Kata penunjuk dekat dan kata penunjuk jauh. Kalau kata penunjuk jauh namanya zalika dan tilka. Kalau kata penunjuk dekat namanya itu haza dan hazihi. Tapi pengertian di dalam Al-Quran boleh dibuka mushaf standar, ya. Yang terjemahan Kementerian Agama, zalikal kitab itu ditulis kitab Al-Quran ini. Sedangkan kalau ini bahasa Arabnya zalika itu. Kok kenapa Pak Ustaz? Kitab Al-Quran ini enggak itu? Mari kita lihat. Bisa kita ambil dari 3. Kalau kalimat dekat tadi apa nak? Ha-za. Diambil zanya. Karena ha itu bagian dari tanbih namanya, peringatan. Jadi yang fokusnya adalah za. Lam itu lamun bu'di. Sesuatu kata yang menunjukkan bahwa jauh dari pikiran kita, jauh dari bayangan kita, jauh daripada akal kita, gak bisa itu diakal-akali dan tidak bisa itu direkayasa. Kaful khitab. Kaf itu bagian daripada domir anta. Jadi saya kalau nunjuk, Pak, ini anta itu jadi kaf. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi kaf itu adalah kaful khitab yang menunjukkan bahwa lawan berbicara. Jadi pengertian daripada zalika ini Al-Quran, karena dari kalimat haza tadi, itu jauh dari pikiran kamu. Hai kafir Quraisy, gak termakan sama kamu itu. Gak bisa kamu, gak bisa itu direkayasa. Itu jauh dari bayangan kamu. Al-Quran itu gak sama dengan syair-syair yang kamu buat, gak sama dengan qasidah-qasidah yang kamu buat. Al-Quran itu jauh dari bayangan kamu. Jadi itu menunjukkan, jadi zalika itu pengertiannya adalah Al-Quran itu memang luar biasa. Zalikal kitab, Al-Kitab. Kitab itu Pak, gini, saya sebutkan. Ini kalau ininya aja apa namanya? Cover. Bungkusnya. Kalau nggak ada tulisannya, apa namanya? Kertas. Kalau kitab itu berarti sudah sempurna. Jadi kalau ini Pak belum bisa kita sebutkan kitab. Jadi kalau yang namanya kitab itu pasti sudah sempurna. Ada kulitnya, ada isinya, kemudian ada daftar isinya.
Dan kitab yang ini, kata Allah, nggak ada celah kelemahannya sedikit pun. Maka sesuatu yang istimewa dibuatlah al itu menunjukkan ini, bukan yang lain. Kalau saya sebut ustaz banyak Pak, bisa beberapa orang. Tapi kalau al-Ustaz Rusdi, Pak Rusdi saja, bukan yang lain. Jadi zalikal kitab itu kitab yang ini, yang kata Allah itu bukan kitab yang lain. La raibahi. La itu la nasoba lin nakiro. Artinya la nasoba lin nakiro itu adalah jangan, tidak ada. Kalau la kadzum itu artinya janganlah. Jadi pengertian di sini tidak ada. Roibabi dari kata roibun, artinya ragu. Tidak ada ragu sedikit pun. Nah, roibun ini dua. Kalau antara ragu dan tidak, itu bahasa Arabnya syakun. Balhum fi syakki yal'abun. Itu di surah Dukhan ayat 9. Balhum fi syakki yal'abun. Bahkan mereka itu ragu dan bermain-main. Tapi ayat itu menunjukkan bahwa tentang keraguan orang terhadap kehidupan akhirat. Jadi manusia ini ada, kalau menurut kumpulan Al-Quran, yang ragu akan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan yang dalam ini gak ada yang ragu. Jadi kalau dia ragu Pak, itu pasti dia main-main. Makanya disebut dengan sakun. Orang yang sholatnya tidak istiqomah, puasanya tidak istiqomah, ibadahnya tidak istiqomah, itu orang yang ragu dengan kehidupan akhirat. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Jadi manusia itu ada yang memang ragu dengan kehidupan akhirat. Apa iya benar apa enggak? Azab kubur itu apa iya benar apa enggak? Ada nggak orang seperti itu? Ada. Jadi orang yang setengah ragu, setengah yakin, namanya syakun. Balhum fi syakki yal'abun. Bahkan mereka itu ragu, makanya mereka bermain-main. Nah, kalau raibun itu keraguan yang tidak ada dasar sedikit pun. Kenapa disebut tidak ada dasar sedikit pun? Kenapa kamu mesti ragu dengan Al-Quran ini? Kata Allah kira-kira seperti itu. Al-Quran itu kan diturunkan kepada Muhammad. Muhammad itu kan kamu tahu dari kecil, pernah nggak dia bohong? Muhammad itu kan Al-Amin. Kamu kenal sendiri Muhammad itu siapa? Bahkan tetanggamu, bahkan keluargamu. Muhammad itu dari kecil jujur. Kenapa kamu ragu dengan Al-Quran? Kita pun kenapa mesti ragu dengan Al-Quran ini? Jangan ada keraguan. Kalau kamu tidak bisa, seandainya kamu tetap ragu, coba kata Allah buat semisal Al-Quran itu satu surah saja. Makanya dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa in kuntum fi raibin, jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, coba kamu buat satu surah sebesar Al-Quran. Jika kamu orang yang benar, Allah tantang. Makanya jangan ragu. Buat Al-Quran itu satu surah saja kalau kamu benar. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu.
Tetapi jika kamu tidak bisa, dan sudah pasti kamu tidak bisa. Bahasa Al-Quran tertinggi. Jika kamu tidak bisa, dan sudah pasti kamu tidak bisa. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Jadi gak usah ragu, Pak Ustaz, saya mau belajar Al-Quran tapi saya ini udah tua, itu ragu. Nggak bisa, nggak bisa. Saya mau mendalami Al-Quran tapi saya ini udah error, nggak bisa. Harus. Sebab kalau kita mau yakin, Allah berikan kemudahan untuk belajar Al-Quran itu. Jadi saya menginginkan begini. Keinginan saya nanti ada regenerasi untuk imam di sini, Pak. Jadi misalnya seperti Pak Haji Udin ini udah wafat, saya udah wafat, Pak ini udah ini. Ada regenerasi banyak orang. Maaf kalau di kota ini mungkin banyak, Pak. Tapi kalau di desa-desa sekarang ini untuk mencari imam itu susah. Kenapa itu bisa terjadi? Orang lebih rajin belajar komputer ketimbang belajar Al-Quran. Orang lebih suka beli HP yang harga 5 juta ketimbang beli Al-Quran yang harganya 40.000. Fakta. Saya kan lama jadi imam, Pak, di Bengkulu dulu di Masjid Jambi sana. Ada datang, Pak Ustaz, minjam Al-Quran masjidnya. Masya Allah. Berapa harga Al-Quran ya? Jangan-jangan banyak orang-orang Islam ini nggak ada Al-Quran di rumahnya. Na'udzubillah minta. Jangan sampai. Mau saya kalau yang ini nggak ada datang, kita siap maju. Jangan mulai dari kecil dulu, Pak, yang kita baca sholat itu qul terus. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Naik-naik dikit kuliah ayyuhal kafirun. Jangan. Kenapa itu nggak bisa? Bapak ragu belajar. Padahal sahabat Nabi itu yang namanya Abu Bakar itu udah umur 50-an, Pak, baru hafal Al-Quran. Jadi para sahabat itu jangan dipikirkan umur 30, umur 20 dia hafal Al-Quran. Enggak. Umur 50, ada yang 60 tahun. Seperti yang namanya Abu Hurairah itu, ya. Abu Hurairah itu kan cuma 3 tahun terakhir ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia 3 tahun sudah hafal. Makanya banyak perawi-perawi itu hadis itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Umurnya udah 60. Jadi jangan ragu. Jangan alasan karena tua, jangan alasan karena sudah terlalu banyak dipikirkan. Bapak nggak mau belajar Al-Quran, itu luar biasa, Pak. Nanti kita sebutkan nanti apa kelebihan orang baca Al-Quran. Jadi jangan ragu. Fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan, petunjuk. Hudan itu jamak daripada hidayah. Hidayah itu, Pak, yang pertama itu adalah jalan menuju kebaikan. Itu hidayah. Yang kedua, solusi di dalam kehidupan. Itu hidayah. Kemudian hidayah itu ada yang disebut dengan ammah mustaqarrah. Jadi ammah mustaqarrah ini maksudnya petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Apa itu? Ayam itu pernah enggak kita berpikir bagaimana dia bisa makan? Allah yang kasih petunjuk. Cicak itu tinggalnya di dinding. Pernah enggak kita pikir makanannya nyamuk terbang, cicak enggak bisa terbang? Allah kasih petunjuk supaya cicak itu bisa makan. Bagaimana cara Allah kasih petunjuk? Nyamuk ini tadi didekatkan kepada cicak untuk mendapatkan rezeki daripada cicak. Itu namanya petunjuk. Jadi semua makhluk ini mendapatkan petunjuk. Kemudian petunjuk itu juga bisa berarti
untuk mendapatkan hidayah di dalam kita nyaman beribadah. Jadi kita ini nyaman beribadah itu ada petunjuk juga Pak, ada hidayah. Sholat kita tenang, sholat kita nyaman, baca Al-Quran kita rajin, hati kita nyaman, hati kita tentram, itu pun hidayah. Kemudian hidayah yang selanjutnya, hidayah untuk masuk ke dalam surga. Di dalam Al-Quran itu ada penduduk surga bilang begini, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah untuk kami masuk ke dalam surga ini. Kami tidak bisa masuk ke surga ini tanpa diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi untuk masuk ke dalam surga itu Pak, ada petunjuk dari Allah. Salah satu petunjuk dari Allah itu nyaman beribadah. Udang lil muttaqin. Muttaqin itu dari kata taqwa, muttaqin itu artinya orang yang bertakwa. Nah, untuk mendapatkan hidayah yang saya sebutkan tadi, maka kuncinya adalah harus menjadi orang yang bertakwa. Untuk dapat menjadi solusi di dalam hidup, untuk dapat rezeki yang halal, untuk beribadah dengan nyaman, untuk masuk hidayah, masuk ke dalam surga, itu tidak didapatkan bagi orang Islam, tidak didapatkan cukup orang beriman, tidak didapatkan oleh ustaz, tidak didapatkan oleh kiai, tidak didapatkan oleh haji. Yang mendapatkan petunjuk itu orang yang bertakwa. Orang Islam nggak cukup, nggak dapat hidayah itu. Kalau nggak bertakwa nggak dapat. Makanya kalau orang bertakwa itu walaupun hidupnya sederhana, dia tenang, nyaman, ada aja rezekinya. Yakinlah. Makanya jangan ragu terhadap Al-Quran. Itu sekilas. Itu sekilas Pak. Nanti kita jelaskan lagi tentang apa makna definisi daripada hudan dan takwa itu selanjutnya. Jadi mudah-mudahan ini sekedar perjumpaan kita pada malam hari ini, karena saya mungkin membandalin orang ya Pak. Ya. Jadi kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan, mungkin tutur kata saya yang kurang sopan, ada ucapan saya yang kurang pantas, itu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak punya tendensi apa-apa, tidak punya keinginan apa-apa. Mudah-mudahan dengan ada ilmu yang sedikit yang saya miliki bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di dalam surganya nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.